Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Kun Salafiyan alal jadah, jadilah mengikuti profil salafus saleh dengan benar, dengan sungguh, jadi salafi sejati, bukan pengakuan, bukan kedok, bukan tutup, tetapi mengenal standar Islam yang telah dipraktekkan sempurna. Allah menyatakan ridho kepada mereka, dijaga, diabadikan menjadi tolak ukur, percontohan, standar nilai untuk generasi sesudah dan sesudahnya, sehingga yang mendapatkan keselamatan bukan sebatas mereka yang praktek pertama kali. Itulah Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, bukan mereka saja tetapi semua yang mau mengenal mereka, mengikuti jejak mereka dengan benar. Karena Allah menyebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi awal Islam, siapa mereka? Muhajir, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Siapa lagi? Ansar, orang Madinah yang masuk Islam lalu menjadi tempat hijrah, membela Islam dengan purna. Yu'siruna ala anfusim walau kana bihim khassasah, lebih mengedepankan saudara, para muhajir, daripada diri sendiri, walaupun mereka punya kebutuhan yang sangat mendesak. Kepada mereka Allah memberikan jaminan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Peluang ini luas, terbuka untuk siapapun. Karena Allah menyebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kita punya kesempatan enggak? Punya. Karena dijaga, enggak hilang, dijaga. Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkan adzikr, saya suka yang menjaga. Allah yang menurunkan Quran, sunnah paket, gak bisa dipisah, semuanya wahyu. Kitab, sunnah, semuanya wahyu. Karena pesan Nabi SAW, ala inni utitul Quran wa ma ma'hum mislah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah saya diberi Al-Qur'an
dan selalu mengiringinya sesuatu yang semisal, sama-sama wahyu keduanya. Makanya ahli ilmu menyatakan idza sahhal hadis wa huwa madhhabi, apabila hadis itu sahih, itu adalah madhabku, jalan yang ku tempuh. Itu paket itu. Lalu telah dipraktekkan dengan kehidupan para sahabat yang dikatakan sebagai sabilul mukminin, jalannya orang beriman itu para sahabat yang kita wajib ikut kepada mereka. Wa may yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi ghaira sabil mukminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masara. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelasnya petunjuk, Islam itu gamblang, dan dia tidak mengikuti sabilul mukminin, itu para sahabat, maka kepada mereka yang menyelisih Rasul setelah tegak hujjah, tidak mengikuti jalan para sahabat, dia akan dipalingkan kemana berpaling. Salah dibiarkan. Kenapa? Ora kena diomongi. Istidraj, kono-kono. Nanti puncaknya akan masuk ke jahanam. Itulah salafus saleh yang kita mengenal mereka lalu berjalan semisal mereka. Ini makna dari judul kitab Kun Salafiyan alal Jadah. Dan itu merupakan cara beragama. Itulah yang hak, itu yang wajib kita jaga. Berikutnya kita masuk di halaman 88, bagian yang B dari tema yang ada di 87 tentang dhawabit yajibu mura'atuha bin nisbah lil afrad wal jama'at. Ada sebuah ikatan peraturan yang dipahami, dijadikan kaidah yang dengannya orang akan berpegang teguh. Ibarat kereta api ada relnya, harus nurut, jangan cari yang lain, lepas dari rel jatuh. Makanya wajib untuk diperhatikan dhawabit, entah untuk pribadi maupun kelompok. Isinya adalah orang yang Allah menyatakan sempurna, hargai kesempurnaannya, jangan dinodai. Dan orang Islam yang punya kekurangan, maka terima kebaikannya dan benahi kekurangannya. Ketika membenahi kekurangannya, nggak usah disebut kebaikannya. Dan kita telah melihat orang-orang yang Allah sempurnakan, yang kita wajib memahami lalu menyempurnakan sebagaimana Allah menyempurnakan. Penghargaan kita 100% dan tidak boleh untuk disentuh, tapi hargai apa adanya. Siapa mereka? Para nabi. Tidak boleh mengkritik nabi. Apa ada orang yang mengkritik nabi? Ada. Kalau orang kafir biarin. Yang mengkritik Nabi Adam sopo? Iblis. Yang mengkritik Nabi Nuh sopo? Umatnya akhirnya ditenggelamkan habis. Yang mengkritik Nabi Ibrahim sopo? Raja yang membakarnya, akhirnya kena hukuman yang semisal. Tapi Nabi Ibrahim diselamatkan. Yang mengkritik Nabi Lut siapa? Umat yang homo. Yang mengkritik Nabi Hud siapa? Umatnya juga. Yang mengkritik Nabi Soleh siapa? Juga umat, akhirnya mereka sambil meledek. Yang mengkritik Nabi Musa siapa? Fir'aun, Qarun, Haman bersama tentaranya, musnahkan nasib mereka, tenggelamkan. Yang mengkritik Nabi kita siapa? Abu Jahal CS, musnah di perang Badar. Itu yang mengkritik Nabi Rasul dari kalangan orang kafir, kita sudah maklum. Apa ada orang yang menyatakan beragama Islam mengkritik Nabi? Ada?
Ada. Siapa? Dzul Khuwaisirah. Gerakan dari Abdullah bin Sabah. Kasusnya mencuat ketika terjadi pembagian ghanimah perang Hunain. Ghanimah milik Allah, milik Rasul, cara membaginya itu kewenangan Allah. Di antaranya ada yang dibagi ke tentara yang ikut perang setelah diambil 1/5. Cara yang lain adalah memang dihandle total, tidak dibagi kepada tentara, tetapi digunakan oleh Allah Rasul untuk diantaranya ta'liful qulub, menjinakkan hati orang. Semisal ghanimah perang Hunain, orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam, yang masih labil atau yang masih simpatik atau yang dijamin aman, mereka butuh untuk dijaga hatinya, karena tujuan hidup mereka itu dunia, sementara Islam mencari akhirat. Dunia sebagai sarana, akhirat didapat, dunia nggak ketinggalan. Cari dunia nggak dapat akhirat. Ke Surabaya, makanya Jombang, Mojokerto dilewati. Ke Mojokerto saja, Surabayanya gimana? Nggak akan digapai. Cari dunia saja gak dapat akhirat kecuali neraka. Tapi cari akhirat, aman neraka, masuk surga, dunia akan diberikan semuanya double. Nah, orang kafir termasuk orang Mekah itu hanya untuk mencari dunia. Ketika mereka masuk Islam masih labil, makanya dijaga pemikiran mereka supaya Islamnya teguh. Maka mereka diberi, ada yang 50, ada yang 100, bahkan tokoh tertentu ada yang sampai 400. Mereka semakin kokoh dengan belajar, semakin mantap. Ketika mereka belum Islam, dengan pemberian mereka akan terpanggil. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ketika mereka merasa bahagia lalu belajar, mereka nanti akan tahu hakikat Islam. Akhirnya ketika sudah teguh, dunia sebatas dipegang di tangan untuk menjadi sarana, bukan tujuan utama lagi. Nah gitu kedudukan mereka yang amat sangat kuat. Itu diantaranya, diantara fungsi ghanimah seperti itu. Tetapi Dzul Khuwaisirah mengkritik, ini pembagian tidak dicari dengannya wajah Allah. Berarti Nabi dituduh tidak ikhlas. Ini pembagian yang tidak adil. Kata Nabi SAW, kalau saya sudah tidak adil, yang adil lagi siapa? Maka nanti akan muncul dari grup itu kalangan muda rata-rata yang semangatnya pol tapi nggak diiringi dengan ilmu, yang mereka menstandarkan iman wajib sempurna, tidak boleh kena noda, walaupun bukan syirik. Noda besar walaupun bukan syirik itu sudah cukup menyebabkan murtad, hanya gara-gara tidak ikut kepada kelompoknya dikatakan murtad. Ada kelompok yang seperti itu, semangatnya kegeden. Gede boleh enggak? Boleh, kegeden. Warak boleh enggak? Boleh, kewarakan. Senada dengan itu, senyum boleh enggak? Boleh, tapi lah nggak perai-perai. Nanti jangan-jangan jadi stres. Berisiko. Itu kebablasan mereka. Itu yang mengkritik Nabi SAW tidak adil. Makanya termasuk yang membunuh kepada Umar ya kelompok mereka, membunuh kepada Utsman kelompok mereka. Yang semula gabung kepada Ali, akhirnya dampaknya perang saudara. Ketika Ali nggak bisa dijadikan nunutan lagi, mereka mengkafirkannya dan membunuh. Ya kelompok itu juga, kelompok itu juga itu yang mengkritik pada Nabi SAW. Makanya kita butuh mengenali orang yang dimuliakan oleh Allah dengan nilai 100%, maka hargai dan jangan disentuh, jangan dijatuhkan. Tadi kita ketahui
Dan juga kaidah telah kita pelajari, ada umat Islam karena mereka nggak dapat jaminan lalu punya kesalahan, maka silahkan dibenahi kesalahan tapi jangan dihilangkan kebaikannya. Ketika sedang membenahi kesalahannya nggak usah disebut kebaikannya, nanti biar adil. Kemudian kelompok yang dijamin 100% lagi selain Nabi, selain Rasul, mereka para sahabat. Dan juga kelompok tabi'in yang menjadi tokoh-tokoh penting, yang seolah mereka itu kelasnya sahabat walaupun bukan sahabat. Semisal Umar bin Abdul Aziz. Semua ahli ilmu di masa tabi'in, di masa Umar bin Abdul Aziz itu bagaikan muridnya. Sehingga ada yang mengatakan dia khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Hasan Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, mereka nggak boleh disentuh sehingga akan jatuh, maka hargai dengan purna. Itu rangkuman yang kita kaji kemarin. Sekarang kita akan melihat kalangan kaum muslimin yang baik tetapi mereka punya kesalahan, maka kebaikannya tetap terima, kesalahannya yang dibenahi tapi tidak menjatuhkan kebaikannya. Tetapi ketika sedang menyampaikan arahan, kritikan, masukan, tidak usah disebutkan bareng dengan kebaikannya. Tidak berlaku nilai istilah muwazanah. Nah begitu, tidak berlaku dengan istilah muwazanah disebutkan bareng untuk ditimbang. Kenapa? Mengkritik tidak untuk menvonis, bukan untuk menghakimi, tapi membenahi kekurangannya saja. Sekarang kita masuk di halaman 88 bagian yang B. Man yajuzu naqtuhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dhararihim. Man, orang yang yajuzu boleh naqtuhum, memberikan kritik kepada mereka. Tabi'in bisa dikritik, tabi'in bisa dikritik. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim boleh. Kenapa? Mereka bukan sahabat, mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul, mereka bukan tokoh tabi'in yang ulung, tetapi generasi di bawahnya. Itu boleh, tetapi sebatas kekurangannya saja, kelebihannya tetap hargai dengan utuh. Kebaikannya jangan sampai dibesar-besarkan, tapi untuk dibenahi. Lah ini salah, solusinya begini. Nah begitu, sehingga nanti melengkapi. Siapa mereka? Nanti akan dijelaskan di sini. Orang yang boleh untuk mendapatkan kritikan. Demikian juga tajrihuhum, untuk memberikan nilai sehingga mereka dikatakan majruh, yaitu cacat. Yang ini biasanya masuk di dalam alam para perawi hadis. Bila perawi hadis dikatakan majruh, dinyatakan cacat, itu periwayatannya gak diterima. Tapi sebatas periwayatannya saja yang gak diterima. Selebihnya, dia punya akidah tauhid ya diterima, dia punya ibadah sunnah ya diterima. Cuma periwayatannya saja yang gak diterima. Hanya periwayatannya saja yang gak diterima. Dinikahkan boleh, akad nikah dengan dia boleh, cuma periwayatannya saja yang nggak diterima. Kenapa? Karena dia dinilai mungkin hafalannya agak kuat, atau satu kesempatan pernah bohong. Sebatas itu, sehingga dalil riwayat dia nggak diterima. Sebatas itu saja. Selebihnya tetap diterima dan dihargai, hanya di bidang periwayatannya saja.
wa tahdhirun nasi min dararihim, dan mewaspadakan kepada manusia dari bahaya mereka. Bahaya periwayatan, dia itu majruh, dinilai cacat, jangan meriwayatkan darinya. Atau nanti apabila parah, dia jelas sebagai produsen bid'ah, nah nanti lebih parah lagi, lebih parah lagi. Kalau dia itu bentuknya sebagai produsen bid'ah, memproduksi bid'ah, memproduksi agama, padahal agama itu tidak boleh untuk diproduksi, tetapi itu merupakan dogma dari Allah, mereka memproduksi, ini jelas membahayakan. Maka manusia wajib diwaspadakan, jangan berguru kepada dia, dan jangan diadakan akad nikah dengan dia. Ketika mati jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Menyaingi agama baru. Ya makanya daripada itu, kesalahan yang ada itu macam-macam. Maka nilai kritik arahan sesuai dengan kadar kesalahannya. Bila kesalahannya kecil, salahnya saja yang ditolak, kebaikan diterima. Tapi kalau salahnya besar, sebagai mubtadi, sebagai orang yang memproduk bid'ah, itu nanti kritiknya lebih keras. Bahkan ketika mati dikubur di kuburan kaum muslimin, itu ada yang nggak boleh. Kenapa? Karena saking kegedean kesalahan. Awalan kita akan melihat pertama, wa yajuzu boleh, bahkan yajibu wajib, al-kalamu memberikan kritikan fi ahlil bid'ah, kepada mereka yang ahli, yaitu namanya mubtadi, memproduk bid'ah. Jadi bid'ah itu ada yang memproduk, ada pelaku. Sama atau beda? Bid'ahnya sama-sama bid'ah, tetapi kadarnya beda. Ahli bid'ah, mubtadi, memproduk bid'ah, ini tidak bisa diterima total. Tetapi masyarakat awam yang melakukan bid'ah mungkin melu-melu, nah itu butuh untuk dimaklumi, dengan dinasihati. Yang itu jangan, ketika mau tobat ya sudah, bila tidak ya nanti baru. Tapi itu beda nilainya dengan produsennya. Pelaku bid'ah rata-rata orang awam, itu menjadi mad'u, objek dakwah. Tetapi apabila produsen, promotornya, ini bos-bosnya yang banyak menyesatkan kepada umat, yang ini yang super bahaya. Makanya dia boleh untuk dikritik, bahkan wajib, bahkan nilainya malah jihad. Bahkan nilainya lebih baik daripada puasa sunnah dan sholat sunnah. Orang sibuk puasa sunnah, orang sibuk sholat puasa sunnah, dengan memberikan koreksi kepada mereka yang ahli bid'ah, yang memproduk bid'ah. Makanya memberikan koreksi lebih penting daripada sebatas puasa sunnah, sholat sunnah. Kenapa? Puasa sunnah, sholat sunnah itu pribadi. Tetapi ketika memberikan kritikan kepada perusak, jihad nilainya, karena menjaga agama dari para pengrusak. Nah begitu. Dan juga wamin bid'ah bid'ahihim, dari bid'ah mereka dikritik, diberikan pewaspadaan. Afrodan, entah mereka itu dalam bentuk orang per orang. Siapa contohnya kalau disebutkan dan orang per orang? Ya termasuk contohnya nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, Mukhtar, Al-Ansi, dan macam-macam sampai 30. Itu personnya boleh disebut. Umat diwaspadakan, awas nabi palsu. Atau termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi juga. Itu contoh person yang disebut, dan itu ditakhdir. Umat diwaspadakan, bahaya, nggak boleh ikut. Kenapa? Jelas kepalsuannya, jelas kepalsuannya.
Dan juga ada yang bersifat jamat kelompok. Al-madun entah yang sudah berlalu zaman dulu minum dari mereka, demikian juga wal hadirun yang sekarang hadir, mungkin pelanjutnya. Siapa saja kelompok itu? Pertama dicontohkan dengan al-khawariju khawarij, yang kedua warawafidu rafidah, yang ketiga wal jahmiyatu jahmiyah, yang keempat al-murji'atu murji'ah, yang kelima al-karamiyatu karamiyah, yang keenam ahlul kalam, orang yang beragama dengan sistem filsafat agama, yaitu aladina orang-orang yang jarrohum menyeret kepada mereka ilmu kalam ila aqaidah fasidatin, kepada akidah yang rusak, mislu taktil, semisal akidah taktil, pengingkaran kepada nama dan sifat Allah, taktil sifatillah obadiha atau sebagiannya. Fahaula, maka kepada mereka kelompok-kelompok yang telah disebutkan di atas itu yajibu at-tahdhiru minhum, wajib memberikan tahdhir, peringatan keras kepada mereka. Dan juga wa min kutubin, kitab-kitab mereka. Wa kadzalika, demikian juga mansara ala nahjihim, orang yang jalan menggunakan gaya mereka. Berarti pelanjutnya minal firaq, dari berbagai macam kelompok, yaitu al-jamaat al-mu'asirah yang ada di zaman sekarang. Mimman bayana ala tauhid, orang yang mereka sedang memutus kepada ahlu tauhid, wasunnah, memutus kepada ahlu sunnah, wana batam, bahkan mereka membuang kepada tauhid, membuang kepada sunnah. Wajana apa mana jihahum, dan sengaja menjauhi manhaj sunnah, bal haraba, bahkan memerangi sunnah, wa nafara anha wa man ahlaha wa an ahliha, dan orang yang melarikan dari sunnah, dan juga pelaku orang yang melarikan dari sunnah, dan pelaku sunnah itu juga ditinggalkan oleh mereka. Itu kelompok yang kita wajib untuk memberikan naqd, koreksi, bahkan tahdzir, peringatan keras, karena saking jelas dan besarnya bahaya, dan mereka itu orang yang terang-terangan. Kita lihat yang telah dicontohkan tadi tentang karakter sekilas. Pertama, khawarij, diambil dari kata kharijatun, yang fi'il madinya berbunyi kharaja. Apa maknanya kharaja? Keluar. Kharijatun, kelompok yang keluar. Musananya kharijatani, jamaknya khawarij. Itu cikal bakalnya dari Yahudi Abdullah bin Saba yang berpura-pura masuk Islam, ada di kanan kiri Nabi SAW. Itu cikal bakalnya. Kemudian personnya itu dikenal dengan Dzul Khuwaisirah, karena di bagian lengan itu muncul daging seperti perempuan dewasa yang ada di dadanya, tapi itu di lengannya. Ketepaan orangnya punya ciri seperti itu, sehingga masyarakat mudah untuk menandai lek wonge kuwi, buktine tandane kuwi, ada tandanya. Sifatnya dhek gimana, itu yang dimaksud. Sehingga nanti bisa diberikan koreksi. Gimana sifat dia? Kegedean semangat, lemah ilmu, sehingga iman harus sempurna. Noda besar walau bukan syirik, itu sudah menyebabkan imannya hilang. Korban pertama itu Nabi SAW yang dikatakan tidak adil, beramal tidak mencari wajah Allah.
untuk masuk surga, nikmat yang paling gede melihat wajah Allah. Allah berwajah sesuai keagungannya. Kita jangan membayangkan seperti apa, tapi upayakan masuk surga nanti dapat nikmat yang paling gede. Apa? Memandang wajah Allah. Kita punya wajah memang dicipta seperti apa? Lihat cermin sendiri, inilah wajahku. Allah berwajah. Kenapa? Memang Allah telah mengendaki dirinya disifati wajah. Dan itu nikmat yang paling besar ketika orang penduduk surga melihatnya. Itu yang jadi korban pertama Nabi SAW. Lalu korban berikutnya adalah Umar. Korban ketiga adalah Utsman. Korban yang keempat, dengan dibunuhnya Utsman menjadi pemicu perang saudara antara Ali dengan Muawiyah. Ali sebagai khalifah yang sah, Muawiyah mengatasnamakan pembela darah Utsman. Yang Muawiyah siap untuk bayat kepada Ali, cuma ada satu syarat, para pembunuh Utsman serahkan kepada kami untuk dikisos. Ali nggak mengapa, memang mereka harus dikisos, tapi kita kompak dulu untuk kita hadapi bareng. Muawiyah menjawab kurang lebih, lah dia itu bergabung sama kamu, mana mungkin kamu bisa menyelesaikan dia, serahkan dulu. Kalau belum, ya belum bisa. Itu beda pendapat. Tapi beda pendapat yang ada itu tidak menjatuhkan keduanya, karena mereka mujtahid. Cuma Ali yang benar, Muawiyah salah, salahnya diampuni, tapi payahnya masih diberi pahala, karena Allah memaafkan, nggak boleh untuk dicela. Dan Allah telah menyelamatkan dengan tahkim, damai antara Ali dengan Muawiyah, nggak perang lagi, masing-masing dengan wilayahnya. Muawiyah kembali ke wilayah gubernurannya di Syam sana, Ali sisanya Mekah, Madinah dan semisalnya. Akhirnya ketika Ali dengan Muawiyah sudah tidak perang lagi, mereka mengkafirkannya dengan menuduh katanya Ali mengangkat makhluk sebagai hakim, padahal hukum itu milik Allah. Cuma mereka memang dangkal sehingga tidak bisa mendudukkan. Bolehkah mengangkat manusia sebagai hakim? Lihat kasusnya. Kalau menjadi sumber hukum, untuk memproduk hukum nggak boleh, togut nanti jadinya. Tapi kalau itu merupakan sebuah sistem, misalnya kasus suami istri, istri sedang nusus butuh dibenahi, suami lurus harus membenahi, nasihat gak mempan, pisah ranjang gak mempan, pukulan pelajaran gak mempan. Akhirnya mengangkat hakim. Suami cari wakil orang yang kenal hukum, istri mengangkat wakil orang yang kenal hukum dan mengetahui kasus masing-masing. Keduanya suruh berembuk, cari jalan tengah supaya rukun, sehingga nggak masuk kepada perceraian. Ini contoh mengangkat masuk sebagai hakim, boleh kan? Itu memang perintah Allah. Demikian juga kasus orang yang mengadakan pelanggaran di tanah haram, gak boleh berburu, kemudian berburu lalu kena hukuman. Hukumannya apa? Cari orang adil di antara kalian untuk memutuskan. Wahai fulan, kami punya kesalahan, gak boleh berburu, akhirnya kami berburu. Yang kami buru binatang ini, kira-kira bila ada dam denda, hewan apa yang senilai ini untuk kami bayar dendanya. Itu kan boleh kan tanya kepada seorang itu mengangkat hakim. Yang ini nggak dipahami oleh orang Khawarij karena kedangkalan ilmu mereka. Ali termasuk seperti itu. Lek kasus suami istri dampaknya nggak seberapa sudah mengangkat hakim, ini kasus umat. Ali punya pasukan, Muawiyah punya pasukan, kan lebih berhak untuk didamaikan. Kan seperti itu. Akhirnya dari pihak Ali siapa, dari pihak Muawiyah siapa, keduanya ketemu untuk diselesaikan. Ini karena nggak pahamnya orang Khawarij, katanya mengangkat hakim selain Allah, akhirnya mengkafirkannya, menyebabkan keluar
mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Ali. Akhirnya mereka membunuh kepada Ali oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi nilai Ali itu hanya sebatas untuk mahar. Nilai Ali sebatas untuk apa? Mahar. Karena ketika mereka telah nyempal dari kelompok Ali sekitar 6.000, ada yang mengatakan 10.000, didatangi Ibnu Abbas atas perintah dari Ali, nasihati mereka. Subhatnya, kekacauan pemikirannya gimana diurai. Ketika mereka telah paham, akhirnya mereka tobat. Sisanya yang tidak tobat itulah yang terjadi perang Nahrawan. Ada yang mengatakan 10.000, hanya 10 saja yang nggak mati. Ada yang mengatakan pasukan harus 10.000, hanya 10 saja yang mati. Sisa-sisa ke Khawarij itu lari ke Bahrain. Ya, sebuah keluarga yang keluarganya banyak terbunuh pada perang Nahrawan, dendamnya pol, ya banyak tinggal di masjid, memperbanyak ibadah. Akhirnya kenalan dengan Abdurrahman bin Muljam, akhirnya mau dilamar, tapi maharnya adalah kepalanya Ali. Itulah orang-orang Khawarij yang akhirnya dikenal dengan istilah Wahabi, karena 10 yang lari ke Bahrain pada abad kedua, mereka dipimpin tokoh menonjol namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari situlah munculnya nama Wahabi. Itu Khawarij juga. Nah, kita butuh mengenali. Yang sekarang terjadi fitnah. Ternyata gerakan Wahabi Khawarij itu dilemparkan kepada siapa? Ahlus Sunnah. Ya, gitulah permainan. Dan itu biasa terjadi. Semisal Nabi dituduh dengan gila, tukang sihir, tukang syair. Makanya bila ada tuduhan kayak begitu, gak usah ditanggapi. Kenapa? Anjurkan saja mereka, suruh belajar. Caranya gimana? Kalau mereka semangat belajar, beri buku-buku dengan dihilangkan siapa nama penulisnya, suruh membaca isinya. Ditanya bagaimana isinya, bagus. Tulisan siapa itu? Gak tahu. Itulah tulisan orang yang kau tuduh dengan tuduhan yang jelek. Ini menunjukkan kebodohan mereka yang belum tahu, hanya terbawa isu. Makanya solusinya adalah kembangkan dakwah dengan informasi yang benar. Ketika mereka memberikan tuduhan-tuduhan, tidak usah dipedulikan. Kenapa? Pegang saja sebuah prinsip, biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Sebab kalau ditanggapi nanti kelasnya sama, kafilahnya lewat, digonggongi anjing, berhenti, merangkak, sama-sama menggonggong, kelasnya sama nanti. Kafilah lewat, digonggongi, sudahlah, gak usah pedulikan, lewat saja. Lanjutkan dakwah, Allah yang menjaga. Lanjutkan dakwah dengan benar, amal yang benar, Allah yang menjaga. Nah, begitu. Itu tadi mengenal tentang Khawarij. Yang kedua, Rawafid atau Rafidah atau Syiah. Ini bosnya sama, membuat boneka yang berbeda. Satu boneka Khawarij yang kerjanya mengkafirkan Ahlus Sunnah, Ali sasaran pertama. Rafidah yang membela-bela Ali. Jadi membuat dua boneka. Boneka pertama tugasnya menjatuhkan Ali, boneka kedua tugasnya membela-bela Ali. Bosnya sama. Bosnya sama. Ketika membela-bela kepada Ali, bahkan sampai kelas keterbatasan, kelas kebablasan.
tidaklah ahli kecuali Tuhan kita. Sampai begitu. Imam itu maksum, itu alul bait. Sampai kotoran mereka enggak najis. Kebablasan, hulu. Nabi saja dipanggil ya sayyidana, ya, kalian sudah tidak mau. Mereka malah mengatakan bukan maksum, katanya maksum, kan luwih nemen. Sampai kotornya enggak najis, kan kebablasan kan ya. Itu model mereka. Ini wajib untuk dibongkar. Tapi kita enggak sebut siapa orangnya, tapi sifatnya, supaya umat tahu, sehingga tidak masuk, enggak jadi korban. Bahkan mereka juga menghalalkan nikah mut'ah, nikah kontrak, zina yang dikemas dengan kemasan nikah sak jam, selesai, jam kedua nikah lagi, juga 1 jam, jam ketiga nikah lagi. Sehari bisa nikah berapa kali? Itu tidak ada ciri-ciri pernikahan di dalam Islam, tidak ada. Di dalam Islam namanya cerai, lihat dulu syar'i atau tidak syar'i. Akan ada cerai sunnah, ada cerai bid'ah. Nah begitu. Dan diantaranya harus siap untuk menghadapi masa iddah. Bila hamil sampai melahirkan, bila tidak hamil dengan 3 quru. Tetapi di dalam mut'ah gak ada. Nikahnya 1 jam selesai, jam kedua nikah lagi. Loh kan gak ada masa iddahnya. Itu ciri-ciri Rafidhah, dan itu sangat keras. Puncaknya adalah program mereka, uqtulu ahla sunnah tadkhulu al jannah, bunuhlah ahlu sunnah niscaya kamu masuk surga. Dan mereka punya sistem taqiyah. Ketika lemah ketemu dengan ahlu sunnah bergaya. Bahkan mereka mengatakan orang dikatakan agamanya paling top bila pinter ngapusi. Ini kan jelas-jelas munafik kan ya. Takiyah, munafik, menipu Allah, menipu Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga Jahmiyah, oleh Jahm bin Sofwan Turmudi, muncul pada akhir dinasti Umayyah kalau tidak salah. Mengatasnamakan mensucikan Allah, tapi nggak punya ilmu. Ujung-ujungnya itu adalah meniadakan sifat Allah, yang puncaknya Allah dihilangkan, akhirnya jadi ateis. Jadi ateis yang ilmiah, ateis berbaju putih. Ibaratnya ada dukun hitam dan dukun putih. Jadi dukun cuma dipacai sitok bajunya hitam, blangkon, nyekel keris, sitok pakai baju putih, sorbanan bawa tasbih gitu lah ya. Satu senjatanya keris bertuah, satu senjatanya tasbih juga sama-sama bertuah. Nah begitu, bosnya setan. Bosnya setan. Itu Jahmiyah. Yaitu alasan mereka ingin mensucikan Allah karena mereka menukil dalil laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Dipotong ayatnya, nggak dibaca lengkap, sehingga seolah itu benar, padahal ayat itu belum boleh dipotong. Makanya Allah ketika makhluk itu ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada nafas. Ini sifatnya makhluk. Makanya kalau ada dalil Allah menjelaskan melihat, mendengar, bertangan, berkaki, langsung ditolak. Alasannya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Demikian juga bicara dihilangkan, cinta dihilangkan, ridho dihilangkan, sehingga Allah dihilangkan namanya, dihilangkan sifatnya, sehingga ketika sudah nggak punya daya, untuk apa disembah? Ujung-ujungnya mereka mengatakan di atas langit nggak ada arsy, di atas arsy nggak ada Allah.
Pada ayat mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah di atas ars itu tinggi dan naik, itu dianggap nggak ada. Kan ateis kan nanti ujung-ujungnya. Itu kelompok Jahmiyah. Ini bahayanya super sesat, super membahayakan. Komunis dikemas dengan keislaman, bahaya kan? Apa itu namanya? Komunis religi gitu ya kira-kira. Bahaya sekali itu ya. Dukun tapi kiai, sama saja kan itu bahasa. Sama saja seperti itu. Ini korbannya banyak. Rata-rata masyarakat seperti itu. Dan mereka itu banyak mengelabui, banyak menyesatkan. Memang program iblis akan menyesatkan. La'uwiyanahum ajma'in, akan saya sesatkan semuanya. Dengan cara memberikan sukun kepada apa yang disuka oleh masyarakat. Sementara aktsaruhum, kebanyakan itu tidak beriman, itu yang dikemas. Makanya itu paling di masyarakat itu paling banyak yang seperti itu. Dan bagaimana koreksinya? Koreksinya adalah baca ayat dengan lengkap. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, dia maha mendengar, dia maha melihat. Makanya tetapkan Allah As-Sami, tetapkan Allah Al-Basir, tetapkan Allah mendengar melihat. Cuma mendengar melihatnya Allah nggak sama dengan mendengar melihati makhluk. Allah bertangan iya, tapi nggak sama dengan tangan makhluk. Allah berwajah iya, tapi nggak sama dengan wajahnya makhluk. Allah bertangan, bicara, berwajah sesuai dengan keagungannya. Imani itu. Imani itu, tapi jangan disamakan dengan makhluk. Makanya bila masuk kepada alam, cara mengimani nama dan sifat Allah, di sana tidak boleh ada tamtsil. Allah dimisalkan nggak boleh. Ada takwil, maknanya dirubah nggak boleh. Ada taktil, Allah itu diingkari nggak boleh. Ada tafwid, Allah itu dibikin masa bodoh, nggak diurus, ya juga nggak boleh. Maka amiru kama marro, berkaitan nama dan sifat Allah, jalankan sebagaimana berjalan. Allah berwajah, iya. Mendengar melihat, iya. Bagaimana? Sesuai dengan keagungannya, nggak sama dengan makhluk. Itu cara menghadapi orang Jahmiyah. Dan ini banyak di masyarakat. Asli warisan Jahmiyah ada di masyarakat. Asli warisan Jahmiyah ada di masyarakat. Demikian juga Murji'ah, termasuk ahli kebatinan. Bila orang itu yakin itu sudah sempurna iman tanpa amal. Bila orang itu sudah yakin hatinya itu sudah sempurna iman walaupun tidak beramal. Ini jelas menyelisih dalil. Karena pesan Nabi SAW, laisal iman bit tamanni wala bit tahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Iman itu bukan angan dan rasa manis di hati, tetapi akidah yang kokoh yang badan mewujudkan. Maka dengan begitu akan tertolak dari akidah Murji'ah ini. Karomiyah nggak kita jelaskan karena sepertinya kita nggak banyak jumpa di masyarakat. Berikutnya Ahlul Kalam, yang biasa disebut dengan ilmu filsafat. Bolehkah ilmu filsafat? Tinggal filsafat apa? Filsafat dunia untuk menggali maslahat mubah. Tapi agama yang sempurna difilsafati, maknanya diotak-atik, itu yang nggak boleh. Gimana sistem kerja filsafat? Jawab, dzon, menduga. Lalu dibikin penelitian. Ketika terbukti, diakui. Sekira bisa dikembangkan, terbukti, bisa diakui. Itu sistem kerjanya. Yaitu menduga lalu dicek, ketika terbukti iya. Ini kalau untuk keduniaan silahkan. Untuk keduniaan silahkan.
Orang membuat rekayasa, silahkan. Selagi maslahat, memang disilahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan keduniaanmu. Ada perintah, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silahkan kalian bertebaran di bumi mencari rezeki. Ya, kayak begitu boleh-boleh saja, sekali maslahat. Tetapi kalau itu jadi standar beragama, yang nggak boleh, karena mereka punya kaidah nggak ada kebenaran mutlak, yang ada akal. Segala sesuatu dicek dengan akal. Akal bisa membuktikan, dibenarkan. Akal nggak bisa membuktikan, dikatakan nggak masuk akal. Akhirnya agama itu banyak cerita tentang alam yang gaib, mengokohkan yang real untuk dilengkapi dengan yang gaib. Ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat. Ini lengkap. Dunia dikokohkan, dibimbing untuk dilengkapi kepada yang akhir. Ya, bagian yang akhir inilah yang nggak banyak diterima oleh ahli kalam. Karena ketika dicek pakai akal nggak terpantau. Akal bisa menjangkau alam kubur, roh saja nggak bisa. Menjangkau padang mahsyar, surga neraka, ini yang tidak diterima oleh ahli filsafat. Nah begitu, itu nggak diterima oleh ahli filsafat. Makanya kalau ada hadis cerita tentang alam kubur, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ketika sudah dikubur, ditimbun selesai, orang sama pulang, nanti akan diluaskan, akan ada datang dua malaikat mungkar nakir akan menanya, dia didudukkan, diberikan cahaya. Akhirnya dia memasang monitor, memasang kamera, ya, dipasang CCTV atau gimana begitu untuk memantau. Oh, dipantau di layar monitornya gimana. Ketika orang sudah pulang, mulai kerja. Semenit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, kok nggak ada perubahan. Lo katanya mau ini kok nggak ada gambarnya. Lalu dibongkar, nggak ada perubahan, nggak ada buktinya. Akhirnya itu tidak diimani. Itu cara kerja ilmu filsafat. Ini contoh yang selalu sering kita sampaikan. Akhirnya nikmat kubur, siksa kubur tidak ada. Gimana jawabnya? Ya tanya saja. Yang kamu cek itu galian kubur atau alam kubur? Apa jawabnya kira-kira? Yang kamu cek galian kubur, ya nggak bakal ketemu. Yang adil, karena yang kamu cek itu orang yang nyawanya sudah lepas. Bila kamu ngecek juga ada satu syarat. Apa? Nyawamu lepasan dhisik, kemudian berangkat membawa perangkat untuk mengadakan live secara langsung di sana. Mau nggak kira-kira? Ya mana mungkin mereka mau. Nah begitu, itu gaya ilmu filsafat. Itu jelas sesat. Dan ini banyak dikembangkan. Banyak generasi muda dicekoi dengan ilmu yang menyesatkan, sehingga ragu kepada agamanya sendiri. Ini yang wajib untuk dikritik, umat diwaspadakan akan bahayanya. Ujung-ujungnya ya tadi, di dalam akidah membuang nama sifat Allah, akhirnya menggiring makhluk kepada ateis, yaitu komunis berbaju agama. Ini paling bahaya, akan banyak memakan korban. Itu cara kerja orang munafik. Makanya apabila kita membaca ayat yang cerita munafik itu sampai 100 lebih banyak daripada cerita orang musyrik, lebih banyak daripada cerita orang kafir. Karena kekafiran orang munafik itu lebih dahsyat daripada semua macam kekafiran, Yahudi, Nasara, Dajjal dan macam-macam. Kenapa? Karena mereka berkedok agama tetapi penyesat, sementara masyarakat rata-rata awam. Berapa yang dikorbankan? Terlalu banyak. Dan mereka itu mudah dikendalikan, asalkan itu diberikan dunia, mereka itu gampang. Kenapa? Ya memang kerja mereka ketika menolak agama itu kan dunia kan yang dicari. Nggak percaya itu lihat
tukang sihir yang dikumpulkan Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa. Kita bisa melihat pemikirannya, orientasi kehidupannya, tujuan hidup yang mereka cari itu apa? Jawab, dunia. Apakah bila kami nanti duel dan menang, kami akan menjadi orang yang mendapatkan upah? Jawabnya, bukan upah, bahkan kamu orang dekat kami. Dunia kan yang dicari, dunia. Nah begitu, itu kesana. Ini wajib kita pahami. Itu tadi cara kerjanya seperti itu kelompok taktil yang mengingkari nama sifat Allah, ujung-ujungnya adalah meniadakan Allah, dan itu gaya orang munafik merusak umat atas nama dakwah. Fahaula, maka mereka itu, halaman 89 baris pertama, yajibu wajib atahdhiru minhum, mewaspadakan dari mereka, dan juga wa min kutubihim, dari kitab mereka. Wa kadzalika, demikian juga mansara, orang yang berjalan ala najim, kepada jalan mereka, minal firaq, yaitu al-jama, dari kelompok-kelompok al-mu'asirah yang ada zaman sekarang, yaitu asli warisan Jahmiyah. Selalu ada itu yang mewarisi. Mimman bayana, dari orang yang sengaja memutus kepada ahlu tauhid, memutus kepada ahlu sunnah, membuangnya, membuang manhajnya, memeranginya, lari dari sunnah, dan juga lari dari para pelaku sunnah. Wa yulhaqu bihim, dan akan disusulkan dengan mereka man yunasiru, orang yang menolong mereka, wa yutafi'ahu, dan yang membela kepada mereka, wa yadhkuru mahasanahum, dan yang menyebut kebaikan mereka, menyanjung-nyanjung. Di antara kelompok yang disanjung-sanjung itu siapa? Semisal Taj Mahal, apa itu? Kuburannya indah tapi kayak masjid gitu loh. Itu sangat membahayakan. Yang lain, semisal si pembunuh Umar, siapa namanya? Itu sangat terkenal namanya. Itu orang Majusi. Ternyata itu istilah yang diunggul-unggulkan. Wa yusitu, dan yang mempromosikannya. Wa yusitu bisakhsiyatim, dan yang mempromosikan akan tokoh-tokoh mereka. Wa zu'amahim, dan pendepan-pendepan mereka. Waqad yufadilu, dan kadang malah melebih-lebihkan manahiyajahum, akan jalan kehidupan mereka. Allah katanya lebih tinggi daripada manhaji ahli tauhid, metode jalannya ahli tauhid wasunnah dan al-sunnah wal jamaah. Itu tadi kelompok yang wajib untuk diwaspadai, telah kita sebutkan contoh-contohnya. Sekarang sanian, kelompok yang kedua yang boleh untuk dikritik tetapi sesuai dengan kadarnya, yaitu arwatu wasuhud, para perawi dan para saksi berkaitan tentang periwayatan hadis. Kalau bagian yang B tadi memberikan takhdir, ini bersifat total karena mereka termasuk orang yang dibenci total. Lek sunnah dicinta total, bid'ah dibenci total. Bahkan yang B tadi adalah bagian bid'ah yang dibenci total karena berkait dengan bos-bosnya, kelompok yang sangat jelas. Sekarang bagian poin kedua ini adalah sama-sama kaum muslimin yang mereka punya peran penting tetapi punya kesalahan, bila dibiarkan nanti merusak Islam. Makanya itu dikupas kesalahannya supaya tidak merusak Islam, karena mereka umat Islam sisanya masih dihargai tapi nggak usah untuk disebut, yaitu para perawi hadis. Penting nggak kedudukan hadis? Oh, super penting. Makanya kita butuh lihat dulu sistem untuk Al-Quran sama Sunnah itu beda.
Kalau Al-Quran diturunkan pada Nabi SAW, panggil juru tulis, gak satu dua, banyak. Diberi petunjuk, letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Digabung-gabung, dan itu mutawatir, sehingga nggak ada kesempatan diragukan. Tapi lek sunnah nggak seperti itu. Walaupun hadits qudsi, beliau SAW itu bicara di depan siapa yang sempat dijumpai, disampaikan sesuatu yang mendapatkan dari Nabi, menceritakan kepada yang lain, diceritakan lagi, diceritakan lagi, diceritakan lagi, dan tidak ditulis, tapi dengan disampaikan dari satu mulut ke mulut, satu majelis ke majelis yang lain. Yang ini wajib untuk dikoreksi. Makanya orang bisa diterima ceritanya, apalagi mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul. Dicek dulu apa agamanya. Yang kedua, bagaimana akidah ketauhidannya. Yang ketiga, bagaimana sunnah sebagai dasar amalnya. Bagaimana nilai kejujurannya. Bagaimana kekuatan hafalannya. Bagaimana isi hadis, ketika diteliti adakah cacat. Berikutnya dengan hadis-hadis yang lain bentrok apa enggak. Bila orangnya Islam, akidahnya tauhid, amalannya sunnah, hafalannya kuat, kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan, ketika diteliti nggak ada cacat pada hadis itu, ketika digabung dengan yang lain nggak ada yang bentrok, ini tanda-tanda sahih. Ini kira-kira kita bila dijadikan sebagai penyampai hadis, terima nggak kira-kira? Hafalannya lalen, perilakunya lek ngapusi ping pira gak roh, sampai putune anaknya dihapusi. Ndo aku duwe, begitu sudah dikejar dibuka kosong, itu sudah menipu. Lek darah dagingnya sudah ditipu, agama khawatir akan dijadikan korban juga. Loh, peneliti hadis sampai seperti itu jelinya. Sekarang meriwayatkan hadis seolah itu sahih, kesempatan dicek kembali, isinya sama enggak? Kok enggak sama? Sudah ditinggalkan. Kenapa? Dituduh hafalannya enggak kuat. Maka perawi hadis yang ternyata ketahuan hafalannya kurang kuat, pernah menipu dan sebagainya, maka itu boleh untuk dinakat, dikoreksi, disimpulkan itu majruh, ditolak hadisnya, tidak bisa diterima. Makanya itu dibuang di bidang periwayatan, tetapi sisanya tetap diterima sebagai orang Islam. Nah begitu, saudara. Makanya nggak usah disebut kebaikannya, jalankan apa adanya, kekurangannya saja yang sedang dikoreksi. Tadi salian kedua, para perawi hadis dan para saksi, idza kanu, bila ada mereka itu majruhin, dinilai majruh, yaitu dinilai cacat, tidak diterima. Jaza jurhu, boleh untuk menjarah kepada mereka, memutuskan mereka itu cacat. Kenapa? Apalannya gak kuat, pernah ngapusi hadis dari dia tidak sah, dhaif. Nah begitu. Kesepakatan ini, kesimpulan ini merupakan bi'ijmal muslimin, kesepakatan kaum muslimin, bahkan memberikan koreksi kayak begitu wajib pun wajib, bahkan punya nilai jihad, bahkan nilainya lebih baik daripada sholat sunnah dan puasa sunnah. Qala dzalika wa haqahu an-Nawawi wa Ibnu Taimiyah. Wa innal mutatabi, sungguhnya orang yang mengadakan penelitian, 5 bi a'immat Islam, terhadap apa yang ulama Islam tempo dulu telah tegak fi nasriddin, di dalam menolong agama ini. Wa min dzalika, dan di antara bentuk menolong agama adalah aradu, menolak al-mubtadi'ah, kepada orang yang membuat bid'ah. Maka orang yang mau meneliti tentang kiprah ulama tempo dulu membela agama ini, termasuk membongkar bagaimana kedoknya para produsen bid'ah, ya jitu para peneliti akan menjumpai
annal a'imah al-Islam, para pemimpin Islam tempo dulu, sahabat, tabiin, tabiin dan semisalnya, takalamu ternyata mereka telah memperbincangkan fi ahlil bid'ah, tentang orang yang memperjuangkan bid'ah. Bahkan mereka sebagai pelopor. Orang sekarang yang memperjuangkan agama, membongkar bid'ah, itu mengikuti jejak mereka. Mereka pelopornya. Demikian juga Firwal ketika meneliti para perawi. Walam yusiru, dan mereka ternyata tidak mengisyaratkan, tidak menempuh ilal muwazanah, dengan jalan muwazanah, yaitu menyebutkan kebaikan keburukannya. Tidak boleh. Namanya memberikan koreksi, ya kejelekannya saja. Karena dia itu tugasnya mengoreksi. Salah piro 5 ya wis. Bukan sebagai penentu naik kelas atau tidak naik kelas. Korektor sama enggak jabatannya dengan penentu nilai? Korektor yang mengoreksi saja. Salah piro 5 ya wis. Nanti naik kelas apa enggak kan juga ada pihak yang membuat kebijakan sendiri. Makanya orang memberikan koreksi itu ya korektor saja, menyebutkan kesalahannya, tidak membuat muwazanah bainal hasanat wasayyiat, antara baik dan buruk. Wa'lafu, dan juga ulama tempo dulu mereka juga telah menyusun kutuban banyak kitab fil jarh wa ta'dil. Ini orang yang masuk dalam ilmu hadis akan sangat kenal namanya jarh wa ta'dil. Jarh itu meneliti para perawi hadis yang cacat, ini tidak bisa, ta'dil ini yang bisa diterima, dinyatakan adil. Wa kutuban fi nasri sunnah, dan juga mereka telah menulis banyak kitab untuk membela sunnah, wa raddat ala bid'ah, dan memberikan sanggahan kepada ahli bid'ah, wa fir bersama kelompok-kelompok mereka. Wa kutuban, dan juga mereka telah menulis banyak kitab fil maudhu, tentang hadis-hadis palsu. Yang paling gampang saja semisal Syekh Albani itu juga memiliki silsilah hadis sahih, juga silsilah hadis dhaifah. Yang tempo dulu banyak yang seperti itu. Walam yujibu hadil muwazanata, dan mereka tidak mengharuskan adanya muwazanah. Kritik itu bukan memberikan keputusan, maka nggak boleh pakai sistem muwazanah, menyebutkan kebaikan keburukan nggak boleh. Min qaribin wala min ba'id, dekat maupun jauh. Bahkan alafu, mereka telah menyusun kitab kutuban khosotan, kitab khusus bil jarah, yang menceritakan tentang jarah para perawi yang dikatakan majruh, tertolak karena cacatnya, sehingga jangan dijadikan sebagai perawi ketika meneliti orang itu ada, berarti dimasukkan kepada hadis yang dhaif. Wa hassasuha bil majruhin, mereka menulis buku khusus tentang siapa yang diputuskan majruh, cacat, nggak bisa diterima. Wa man takallama fihim bijarhin, dan orang yang berbincang di antara mereka tentang siapa yang majruh. Walam yastaritu hadza syarta, mereka tidak membuat persyaratan ini, yaitu muwazanah, nggak menyebutkan kebaikannya. La min qaribin wala min baitin, dengan jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Ayo ikhwah, kesimpulan apa yang kita pelajari kesempatan kali ini, ada 2 pelajaran penting. Pertama, siapa orang yang daya rusaknya gitu 100%, maka ditolak 100%. Menjelaskan kepada umat akan bahaya mereka itu bukan sebatas boleh, bahkan wajib, bahkan nilainya jihad bahkan lebih baik daripada puasa sunnah dan sholat sunnah, karena bahaya mereka itu adalah merusak agama. Siapa tadi kelompok-kelompok tadi? Ada Khawarij, ada Syiah, ada Jahmiyah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Mungkin kita tambahkan 2 keterangan tentang Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah itu uzlah, nyimpang, semula bersatu, uzlah pergi, putus, andaikan suami istri cerai, yaitu sengaja putus dari kelompoknya Hasan al-Basri generasi tabi. Kenapa? Mereka tanya, dijawab dengan sunnah, gak diterima. Kenapa? Gak cocok dengan akal, akhirnya itu Mu'tazil, pergi.
hanya menurunkan akal. Dan ciri khas mereka hampir sama dengan kelompok Khawarij, walaupun agak beda sedikit tapi hampir sama. Adapun Qadariyah menyatakan tidak ada takdir, Allah itu hanya mencipta. Takdir itu masing-masing diri bisa bikin takdiri dewi-dewi, sehingga iman pada takdir enggak ada. Nah begitu. Dan mereka termasuk orang Majusi, bahkan Majusi yang paling bahaya. Majusi kan punya dua Tuhan, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Tapi Qadariyah masing-masing diri sebagai Tuhan. Kenapa? Masing-masing orang kait takdiri dewi-dewi. Itulah 5 dari cikal bakal kelompok yang nyimpang. Ini wajib dijelaskan kepada umat, diwaspadakan. Apa 5 itu? 1. Khawarij, 2. Rafidhah atau Syiah, 3. Jahmiyah, yang keempat Murji'ah, yang kelima Mu'tazilah, bila ada yang keenam itulah Qadariyah. Ini cikal bakal yang akhirnya berkembang jadi 72 sampai 2800, sekarang jadi berapa? Ini cikal bakalnya ya 5 tadi. Sampai Syekh Fauzan menulis buku khusus tentang benih-benih kelompok nyimpang ya dari 4 atau 6 tadi. Bilang 6 itu memang diperinci total, bilang 4 itu memang ada kesamaan dijadikan 1. Maknanya begitu. Ini intisari bahasanya yang pertama, orang yang ditolak dengan 100%. Lalu yang kedua, orang yang ditolak sesuai dengan kadarnya. Siapa mereka? Orang Islam yang punya kebaikan, punya keburukan, makanya keburukan ditolak, kebaikannya tetap diterima. Dan ketika memberikan koreksi nggak usah disebut kebaikannya, kekurangan saja ini disembuhkan, selesai. Termasuk para perawi hadis yang dikatakan sebagai perawi yang majruh, cacat, nggak bisa diterima periwayatannya, dan itu akan spesial diselami oleh mereka yang terjun di dalam ilmu hadis. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Kelanjutan pembahasan seolah kita kaji waktu menyusul. Ada tanggapan, silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.